Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Universitas Nusa Putra, Program Teknik Mesin 2019. Nah, balik lagi ke matkul elemen mesin 1. Kali ini berkesempatan untuk menjelaskan pengertian dari pasak. Pasak adalah elemen pengikat sementara dan dapat dilakukan pembongkaran tanpa merusak komponen utama yang terhubung. Nah, pasak akan memiliki ketentuan pada poros dan elemen mesin yang perlu dihubungkan atau disebut dengan keyway. Nah, dalam suatu mekanisme mesin, key atau yang sering dikenal dengan pasak adalah bagian dari suatu komponen mesin atau alat yang digunakan untuk menghubungkan atau mengunci komponen elemen mesin yang berputar. Misalnya seperti pada poros dan memungkinkan terjadinya torsi. Nah, sehingga poros yang terhubung akan memiliki torsi atau putaran yang sama dengan komponen penggerak lainnya. Fungsi pasak pada mesin berdasarkan pada pengertiannya yang sudah dijelaskan tadi. Secara umum pasak memiliki fungsi: 1. Mentransmisikan torsi ke penghubung maupun sebaliknya. Yang kedua, mencegah gerakan relatif yang terjadi antara poros dengan elemen mesin yang disatukan. Nah, ada beberapa klasifikasi dan jenis-jenis pasak pada elemen mesin. Yang ke-1, sankey atau pasak benam. Sankey atau yang sering dikenal dengan pasak benam adalah pasak yang setengah bagian yang terdapat pada poros dan setengah bagian pada hub. Terdapat beberapa jenis pasak yang digolongkan ke dalam jenis sankey. Nah, yang pertama, pasak benam persegi panjang. Yang persegi panjang itu memiliki penampang persegi panjang dengan dimensi W atau lebar dan H tinggi. Ukuran pasak akan disesuaikan dengan diameter poros. Berikutnya merupakan persamaan untuk menentukan dimensi pada pasak benam persegi panjang atau rectangular sankey. Yang kedua, pasak benam persegi atau square sankey. Pasak benam yang square sankey memiliki penampang berbentuk persegi atau square. Berikut merupakan persamaan untuk menentukan dimensi pada pasak benam persegi ini. Nah, yang ketiga, pasak benam paralel atau paralel sankey. Di mana paralel sankey persegi atau persegi panjang yang memiliki bentuk penampang seragam tanpa adanya sudut atau bagian meruncing. Berbeda dengan pasak benam persegi atau persegi panjang yang memiliki bentuk yang menyudut dan runcing di setiap sudut sepanjang pasak. Nah, yang keempat ada gib head key. Gib head key jenis pasak persegi dengan tambahan kepala atau bagian yang menonjol pada ujungnya. Nah, digunakan untuk memudahkan dalam melakukan bongkar pasang pada pasak simply rectangle sankey with a head to facility.
Yang kelima, Feedersankey adalah jenis pasak paralel yang diikat pada suatu hub atau poros dengan bantuan skrup. Pasak jenis Feedersankey dapat mentransmisikan gerakan memutar. Selain itu juga dapat memungkinkan terjadinya gerak aksial. Yang keenam, pasak Woodruff atau Woodruff key dari sepotong cakram silinder, dan keunggulan utamanya adalah dapat disesuaikan atau dimiringkan di alur pasak dudukan pasak key seat. Pasak benam jenis Woodruff umumnya digunakan pada konstruksi otomotif beberapa peralatan mesin tertentu. Nah, terus ada yang kedua dari klasifikasi jenis pasak. Yang keduanya saddle key atau pasak pelena. Yang dimaksud tersebut jarang digunakan pada komponen mesin dengan beban berat, karena ini tidak dapat digunakan untuk mentransmisikan torsi tinggi. Ya, terdapat dua jenis pasak pelena datar dan pasak pelena hollow. Yang ketiga dari klasifikasi tangan case atau pasak tangan. Yang dimaksud adalah pasak yang digunakan pada aplikasi dengan siklus kerja dan tugas yang berat. Pasak tangan terdiri dari sepasang kunci, yaitu ditempatkan saling siku-siku satu sama lain dan bersinggungan dengan permukaan poros atau arah tensial. Setiap pasak tangan yang terpasang akan menahan torsi hanya dalam satu arah saja. Yang keempat dari klasifikasi round case. Round case atau pasak bulat adalah pasak yang berbentuk bulat memanjang dengan ukuran yang sesuai dengan lubang. Nah, round case ini ditempatkan setengah bagian lubang di poros dan setengah bagian lubang lainnya di hub. Jenis pasak ini digunakan untuk drive berdaya rendah. Yang kelima dari spesifikasi pasak alur atau splines. Nah, yang dimaksud adalah bagian integral dari pasak atau hub yang terpasang secara bersamaan. Pasak alur atau splines digunakan dalam aplikasi khusus seperti di mana membutuhkan torsi lebih besar dalam porsi dengan ukuran poros. Nah, splines ini umumnya digunakan transmisi gigi geser pada mobil atau transmisi manual yang sering kita temui. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pasak. Nah, dalam memilih pasak jenis, selain berdasarkan aplikasi dan yang akan digunakan, atau perlunya memperhatikan hal-hal yang menyangkut kinerja maupun fungsi dari pasak itu sendiri, yaitu yang pertama ukuran yang tepat. Yang kedua, kekuatan koneksi, atau yang ketiga kekuatan untuk beban yang ditransmisikan. Yang keempat, pemilihan jenis materialnya. Yang kelima, biayanya yang jelas. Mungkin dari pengertian pasak kali ini cukup sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.